Halo semuanya, di sini kelompok kami akan membahas pembelajaran berdiferensiasi. Topik 1 pada bagian demonstrasi kontekstual. Perkenalkan, kami dari PPG Universitas Negeri Jakarta. Kelompok kami terdiri dari Alfiliani, Hairunisa, Indah Sukmawati, Suprajito Mutakim, dan Wahyuni. Apa sih pengertian pembelajaran berdiferensiasi? Nah, mari kita bahas di sini. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa sesuai dengan karakteristik, tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar mereka. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru bisa menggali kebutuhan para siswa yang berbeda-beda. Kemudian, merancang metode ajar yang paling efektif bagi mereka. Dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi, juga membantu guru mengatasi kesenjangan belajar secara memberikan dukungan yang tepat kepada setiap siswa. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan kemampuan mengakomodasi kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan karakteristik, tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda. Teori multiple intelligence menurut Howard Gardner. Gardner mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Multiple intelligence dibagi ke dalam 8 jenis. Yang pertama ada verbal linguistik. Kedua, logical mathematical. Ketiga, interpersonal. Keempat, naturalistik. Kelima, visual spatial. Keenam, musikal. Ketujuh, intrapersonal. Kedelapan, bodily kinesthetic. Kecerdasan verbal linguistik atau kemampuan berbahasa. Pandai menulis cerita, membaca, mengingat informasi, berbicara, memahami urutan dan makna dari kata-kata, serta menggunakan bahasa dengan benar, mampu berdebat atau memberikan pidato persuasif, mampu menjelaskan sesuatu dengan baik, menyelipkan humor ketika bercerita. Contoh yaitu penulis, wartawan, pengacara, dan guru. Kecerdasan spasial visual yaitu kemampuan pada bidang ruang dan gambar, kekuatan dalam imajinasi, senang dengan bentuk, gambar, pola, desain, serta tekstur, menyukai seni lukis dan pandai menyusun teka-teki. Contohnya seperti arsitek, artis, dan insinyur. Kecerdasan logis matematis yaitu kecerdasan dalam mengolah angka, matematika, dan logika untuk menemukan dan memahami berbagai pola seperti pola pikir, pola visual, pola jumlah, atau pola warna, seperti ilmuwan, ahli matematika, programmer, insinyur, dan akuntan. Kecerdasan kinestetik jasmani yaitu kemampuan dalam koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan. Siswa senang melakukan berbagai aktivitas fisik seperti naik sepeda, menari, atau olahraga. Ia juga mungkin merasa sulit duduk diam dalam waktu lama dan mudah bosan. Contohnya seperti penari, atlet, pembangun, pematung, dan aktor. Kecerdasan musikal. Kecerdasan dalam memahami dan membuat melodi, membuat irama, nada, vibrasi, suara, dan ketukan menjadi sebuah musik.
Biasanya, anak-anak yang memiliki kecerdasan musikal nantinya bisa menjadi pemusik, menjadi komposer, penyanyi, guru musik, dan konduktor. Kecerdasan intrapersonal. Ini adalah kemampuan dalam kecerdasan introspeksi diri. Kecerdasan di mana peserta didik mampu memahami diri mereka sendiri, mengetahui kekuatan mereka dan kelemahan mereka, dan juga mampu memotivasi diri. Jika kecerdasan ini menonjol pada diri peserta didik, biasanya dia akan bisa berbuat sesuatu hal yang bijaksana dan bisa mengendalikan keinginan serta perilakunya. Juga mampu membuat rencana dan keputusan. Biasanya anak-anak dengan kecerdasan intrapersonal nantinya bisa menjadi penulis, ilmuwan, maupun filsuf. Kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini merupakan kemampuan untuk bermasyarakat, serta memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Orang yang mempunyai kecerdasan ini, dia mampu bekerja, sangat pandai berinteraksi, dan sangat pandai berhubungan dengan orang lain. Biasanya anak-anak dengan kecerdasan ini nantinya bisa menjadi psikolog, filsuf, konselor, pramuniaga, ataupun politikus. Kecerdasan naturalis. Kemampuan anak-anak dalam hal-hal alam. Kecerdasan untuk mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda lain di alam, serta tertarik mempelajari spesies makhluk hidup. Biasanya mereka suka bercocok tanam, suka dengan hewan peliharaan, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang berkaitan dengan alam. Learning modalities atau gaya belajar merupakan bagian dari perkembangan emosi peserta didik yang akan membantu dalam proses pembelajaran menjadi menyenangkan atau bermakna. Suasana emosi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan membawa pengaruh pada cara kerja struktur otak manusia dan akan berpengaruh pula pada proses dan hasil belajar. Gaya belajar dibagi menjadi 3, yakni visual, auditory, dan kinestetik. 1. Visual. Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang menerima informasi lebih mudah dengan memproses informasi visual atau mengingat gambar atau foto daripada mengingat apa yang dikatakan maupun ditulis oleh seseorang. 2. Auditory. Gaya belajar auditory adalah gaya belajar yang menerima informasi lebih mudah dengan memproses informasi dalam bentuk suara atau mendengar. 3. Kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar yang menerima informasi lebih mudah dengan memproses informasi sambil melakukan sesuatu dengan fisik sebagai aktivitas langsung atau melalui pengalaman atau dengan bergerak sambil berpikir.